Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah pemrograman web 2 dan di pertemuan kali ini atau pertemuan 4 kita akan membahas tentang perulangan ya menggunakan PHP. Untuk materi perulangan sendiri sebenarnya teman-teman pastinya sudah familiar ya. Karena sudah belajar sejak semester 1 di algoritma pemrograman, tapi tentunya di sini kita akan belajar juga bagaimana mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman PHP. Oke, jadi langsung aja di video ini kita langsung ke prakteknya. Pertama, nyalakan dulu servernya tentu. Kemudian buka editor kita ya, pakai Visual Studio Code misalnya. Nah, kemudian buka folder yang saat itu sudah dibuat ya, khusus untuk mata kuliah web 2. Silakan dibuka foldernya. Ya, tentunya di C ya. Di htdocs ada web 2. Oke, ini dia. Oke. Nah, untuk program yang akan kita buat adalah bagaimana kita akan mendemonstrasikan perulangan menggunakan PHP. Nah, untuk keperluan itu, pertama-tama saya minta teman-teman buat dulu satu file HTML ya, yang berisi form. Yang mana formnya ini nanti akan kita isi dengan satu buah field, yaitu nama. Nanti nama yang kita input atau yang user input nantinya dan disubmit itu akan ditampilkan dengan perulangan ya, atau ditampilkan sejumlah beberapa baris yang ditentukan. Nah, langsung aja kita tambahkan untuk filenya. Ini file HTML ya. Kita beri nama aja form underscore p4 ya, atau pertemuan 4 .html. Nah, kayak gini. Langsung aja kita buat HTML-nya ya. Tentunya kita butuh bagian head dan body. Untuk headnya sendiri kita beri judul saja pertemuan 4 ya. Misalnya seperti ini, pertemuan 4 perulangan PHP. Oke, nah lanjut kita buat bodinya teman-teman. Di dalam body pertama kita buat judulnya dulu pakai H1 ya. Kita bisa tulis misalnya di sini input nama misalnya kata-katanya, atau ya semacam itulah input nama. Nah, kemudian baru kita buat formnya di bawahnya. Oke. Nah, untuk formnya sendiri kita pakai metodenya adalah post. Oke ya, seperti yang sudah lalu. Untuk metode yang kita gunakan adalah post. Nah, untuk actionnya sementara kita kosongkan dulu. Nanti kita buat file PHP untuk menanganinya ya. Jadi seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, untuk formnya kita buat cukup satu aja. Misalnya di sini untuk nama ya teman-teman. Nama. Nah, kita kasih break line. Baru kita buat inputnya. Inputnya kita buat teks ya. Inputnya kita buat teks. Kemudian untuk namanya atau name-nya kita beri nama misalnya nama, karena kita input nama, atau mungkin jangan input nama ya, quote aja ya, input kalimat misalnya atau quote. Nah, misalnya seperti ini. Ini name-nya adalah quote. Nah, oke. Karena kita cuma mau satu field aja, jadi input berikutnya adalah sebuah submit button. Submit. Nah, kita bisa cari-cari. Nah, ini dia. Hub. Untuk value-nya adalah tulisan yang muncul di tombol submit-nya. Misalnya kita kasih tulisan kirim. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk formnya udah jadi. Kita tes dulu ya tampilannya udah bener atau belum. Nah, langsung aja kita buka browser. Terus ke localhost. Kemudian web 2 ya, folder kita. Terus tadi kita buat namanya form p4 ya, form underscore p4.html. Nah, bentar. Nah, ini dia input quote. Nanti kita ketik quote-nya, kemudian kita kirim. Misalnya quote-nya adalah
tetaplah bernafas. Nah, misal seperti ini. Terus kita kirim. Nah, nanti quote-nya ini akan ditampilkan, misalnya ya, kita mau buat 10 baris. Jadi quote-nya nampil sebanyak 10 baris. Oke. Nah, jadi ini akan dilakukan perulangan ya, atau looping, di mana teksnya itu ditampilkan tapi lebih dari satu baris ya. Jadi sejumlah 10 baris, misalnya seperti itu. Nah, untuk melakukannya tentunya kita butuh file PHP untuk menanganinya. Jadi silahkan teman-teman di sini buat satu file PHP lagi. Nah, untuk perulangannya kita akan coba yang paling sederhana saja. Kita menggunakan for. Jadi sebenarnya di PHP itu ada for, while, do, while ya. Teman-teman bisa pelajari. Tapi di sini kita pakai yang for aja dulu. Kita kasih nama for.php. Nah, misal kayak gini. Nah, oke. Siapkan dulu tag PHP-nya. Oke, sorry. Ini aja mungkin. Titik manual. Ya, ini tag PHP-nya. Sudah kita siapkan. Nah, kemudian kita akan buat satu buah variabel untuk menampung quotes yang dikirim. Tentunya ini tidak perlu dideklarasikan dengan tipenya ya, tidak perlu. Ini tipenya string, tapi kita nggak perlu deklarasikan sebagai string, langsung aja pakai dollar quote misalnya. Sorry, quote sama dengan. Nah, kita akan ambil dari postnya si form P4. Nah, di sini di postnya menggunakan nama quote seperti ini. Nah, itu kita samain ya. Kita pakai dollar underscore post. Nah, kita masukkan indeksnya adalah namanya, yaitu quote. Nah, selesai. Jadi quote-nya sudah ditampung ke dalam variabel namanya quote. Tinggal kita tampilkan sebanyak 10 kali. Nah, untuk menampilkan sebanyak 10 kali, misalnya kita bisa menggunakan for ya. Jadi jangan di echo misalnya quote-nya sebanyak 10 baris gitu ya. Nah, misalnya seperti ini teman-teman mau buat dollar quote ya. Nah, seperti ini dibuat 10 baris gitu. Nah, itu nggak perlu teman-teman, karena itu nanti kepanjangan. Nah, maka kita akan pakai for saja ya. Ini kita pakai looping for. Nah, jadi di for itu gimana sih bentukannya? Jadi for itu ada 3 ya teman-teman, kayak gini. Nah, yang pertama ini adalah inisialisasi dari variabel counter. Biasanya itu kita variabel counter itu pakai namanya i ya, iterator, dimulai dari 0. Kemudian ini kondisi yang keduanya. Yang kedua ini adalah kondisinya. Kondisinya i-nya akan berjalan. Jadi kode yang di dalam looping for ini akan berjalan selama kondisinya masih true. Dollar i-nya masih kurang dari berapa? Misalnya kita mau 10 ya, kita tambahin angka 10 di sini. Jadi selama i-nya masih kurang dari 10, dia akan jalan terus code-nya. Dan supaya hitungannya itu berjalan terus, jangan lupa dengan ini. I++ increment terhadap variabel dollar i. Supaya dia nggak 0 terus. Kalau dia 0 terus, dia akan ngeloop selamanya gitu. Jadi harus ada dollar i++. Nah, jadi ini echo quote-nya ini bisa kita masukkan ke bagian code di sini. Nah, jadi perintah ini akan dikerjakan sebanyak 10 kali. Biar rapih kita bisa kasih BR di sini ya, pakai tag HTML. Nah, biar apa? Biar nanti ada garis baru untuk quote-nya. Nah, sesederhananya aja kita akan tes. Nah, jadi itu ya. Jadi ini mulai counternya mulai dari 0, batasnya itu kurang dari 10. Jadi kalau hitungannya udah 10 ya dia berhenti. Sama kayak kalian jalan. Kalau kalian suruh jalan 10 kali ya kalian harus ngitung kan. 1, 2, 3. Kalau udah 10 ya, atau udah nggak kurang dari 10, dia akan berhenti. Harusnya seperti itu kalau kita mau ngulang sebanyak 10 kali. Nah, justru kalau misalnya masih kurang dari 10, ya dia harus jalan terus. 1, oh masih kurang dari 10, 2, masih kurang dari 10, 3, masih kurang dari 10. Terus sampai terpenuhi 10 baru berhenti. Seperti itu ya. Dan ini i++ ini untuk mengubah i-nya biar nggak 0 terus. Jadi 1, 2, 3 naik terus. Sampai dia nilainya itu
mencapai 10 baru dia akan berhenti. Seperti itu. Nah, ini aja code-nya, simple. Nah, kita akan coba tes ya. Tapi sebelum itu, for PHP-nya harus digunakan untuk menghandle form ini. Nah, untuk action-nya jadi kita harus masukkan for PHP-nya di sini. Ya, kita save. Baru kita refresh halaman ini ya. Refresh, pastikan di refresh dulu. Nah, supaya update. Baru kita masukkan quote-nya dan apakah file PHP kita sudah bisa menerima quote-nya dan menampilkannya sebanyak 10 kali. Kita coba. Misalnya quote-nya adalah tetaplah bernafas. Nah, kita kirim. Boom. Nah, tetaplah bernafas tampilkan sebanyak 10 kali. Mau 20 kali gimana ya? Tinggal diubah saja di bagian sini. Untuk batas kondisinya itu kurang dari, misalnya mau 15 kali ya kurang dari 15. Jadi selama masih kurang dari 15 dia akan ngulang terus. Kalau udah 15 baru berhenti. Nah, ini untuk mendapatkan perulangan sebanyak 15 kali. Nah, ini kalau di refresh. Nah, jadi kayak gini, ada 15. Oke, seperti itu. Nah, tugas teman-teman selanjutnya pertama-tama saya minta teman-teman ubah untuk ininya ya, untuk formnya harap diubah untuk mencantumkan jumlah perulangan. Jadi tambahkan satu lagi sebuah input ya, input berupa angka ya, number. Nah, ini kemudian namanya adalah loop, jadi jumlah loopnya. Nah, untuk ID-nya nggak usah pakai deh, ini aja ya. Nah, biar rapi mungkin kasih seperti ini. Kemudian jumlah ya, jumlah loop atau perulangan. Nah, ini boleh dikasih BR juga. Sini juga boleh kasih BR. Nah, ini. Nah, ini kalau di refresh nanti halamannya jadi seperti ini. Nah, jadi ini masih nama ya. Kata-katanya belum bagus nih. Ganti quote. Nah, quote. Nah, buat jadi seperti ini, kemudian ketika dikirim, nah, kita tidak hanya mengirim quote-nya, tapi jumlah loop-nya mau berapa. Jadi bisa 5, bisa 10, bisa 15, tergantung dari angka yang dimasukkan oleh user di sini. Kurang lebih tugasnya seperti itu. Jadi silahkan modifikasi file PHP-nya agar bisa mengakomodasi jumlah loop-nya di input di sini. Jumlah perulangannya ya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Silahkan dipelajari dan dikerjakan untuk tantangannya ya. Kemudian nanti diskusikan di forum diskusi. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.